Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. La haula wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu illa yaumil qiyamah. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah ittaqullah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl innallaha ni'ma ya'izukum bih innallaha kana sami'an basira. Al-ayat sadaqallahul azim. Hadirin jamaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur hanya layak dan pantas kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita berbagai nikmat yang wajib kita syukuri supaya nikmat itu bertambah-tambah, supaya nikmat itu menjadi betul-betul ada mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya nikmat itu betul-betul terasa nikmat yang sesungguhnya mendekatkan kepada nikmat iman dan Islam. Berbagai nikmat yang kita rasakan, yang terkadang kita melupakan nikmat yang ada dalam diri kita dan lebih memperhatikan nikmat pada orang lain. Padahal nikmat yang diberikan kepada kita itu hampir dapat dipastikan oleh Allah itu adalah nikmat yang terbaik yang diberikan oleh Allah, yang didapatkan oleh kita. Semoga kesadaran kita dalam mensyukuri nikmat ini bisa lebih mendekatkan diri kita kepada Allah, terutama adalah nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan yang merupakan nikmat yang jarang kita disadari sebagai nikmat yang sebetulnya lebih besar dibandingkan dengan nikmat yang kecil ya. Nikmat yang kecil yang berupa harta, tahta, wanita, Toyota mungkin ya. Apapun yang kita miliki adalah kecil dibandingkan dengan sehat, karena dengan sehat kita bisa mendatangkan apapun, tetapi dengan sakit kita bisa mengeluarkan apapun yang kita miliki. Mudah-mudahan kesadaran kita terhadap nikmat kesehatan dan nikmat iman dan Islam ini semakin ada dalam diri kita kesadaran hal tersebut, sehingga kita sebagaimana dijanjikan oleh Allah dalam Quran surah Ibrahim, apabila kita bersyukur maka akan ditambah, apabila kufur maka Allah akan memberikan siksa kepada kita. Dua kalimat syahadat sebagai ucapan persaksian yang merupakan pernyataan kita, persaksian kita, keyakinan kita bahwasanya tidak akan ada yang kita sembah selain Allah dalam hal beribadah, dan tidak akan ada yang kita pinta dalam hal berdoa, hanyalah Allah. Dan kita bersaksi bahwa dalam syahadat itu sesungguhnya Muhammad itu merupakan nabi dan rasul yang tidak akan ada nabi dan rasul setelahnya. Salawat dan salam mudah-mudahan terus terlimpah curahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in sampai kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keistiqomahan, memberikan keteguhan kita di dalam mengikuti ajaran dan ajakannya hingga yaumil akhir. Kita sama-sama oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ditakdirkan dengan beliau masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah subuh rahimakumullah, para pengurus DKM, para asatid, para guru-guru kami yang sama-sama kita hormati. Dalam kajian subuh ini sebagaimana tadi di mukadimah, kita akan membahas sedikit tentang bagaimana memposisikan atau menerapkan perilaku adil di dalam kehidupan kita. Sebagaimana tadi dalam mukadimah Quran surah An-Nisa ayat 58 telah disebutkan bahwa Allah memerintahkan kepada kita untuk menunaikan amanah dan menghukumi segala sesuatu itu secara adil.
tentu kita akan kaji bahwa keadilan itu tidak hanya milik penegak hukum, tidak hanya milik seseorang yang memutuskan perkara, tetapi adil pun bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, atau dalam bahasa lainnya bahwa adil itu bisa dalam kehidupan sehari-hari itu muncul kita untuk memutuskan perkara. Jadi memutuskan perkara itu bukan memutuskan di antara dua orang saja yang berselisih, tetapi biasanya juga kita di dalam diri kita harus memilih dua pilihan atau berbagai pilihan, mana pilihan tersebut yang terbaik. Sikap tersebut mungkin salah satunya ya adalah dari sifat adil. Makanya adil itu maknanya sangat luas, dan salah satunya mungkin kita akan pilih dalam kajian ini adalah bagaimana proporsionalisme ya, atau sikap proporsional kita di dalam menghadapi, menyikapi kehidupan. Nah, ini yang kita akan kaji ya. Misalkan dalam kehidupan itu kan tidak seindah yang kita bayangkan. Sebaik-baik kita juga sudah baik, ternyata kebaikan kita itu misalkan kalau harapan kita makanya ketauhidan kita harus kuat itu kadang-kadang sering diuji juga oleh hal-hal yang lain, sehingga keimanan kita, kebaikan kita itu kadang-kadang berkurang nilainya gitu. Maka perlu di sana adalah sikap bagaimana kita menyikapi hal tersebut. Misalkan kita beberapa contoh kita ambil ya, agar sifat proporsional kita, sikap kita itu bisa menjadi dua hal yang harus dua-duanya itu harus ada, sehingga dua-duanya itu bermakna. Misalkan bersikap dua, salah satu sikap untuk proporsional itu adalah kita itu biasanya juga ada yang disandingkan yang disebut dengan bijaksana gitu ya. Sikap bijaksana, jadi adil, kemudian kesananya lebih operasional lagi, kita lebih fokus lagi pada bijaksana. Biar hidup kita bijaksana, maka kita juga harus menimbang sesuatu itu adalah dari berbagai perspektif, dari berbagai arah, supaya hidup kita itu adalah bijaksana. Nah, bijaksana itu biasanya juga disandingkan dengan kata arif, arafa. Arif artinya, arif itu orang yang tahu gitu ya, orang yang pengetahuannya banyak. Jadi supaya kita bijaksana, supaya kita proporsional adil, maka perbanyaklah pengetahuan supaya kita dalam melakukan sesuatu itu bisa sebijaksana mungkin. Misalkan kita di dalam pengajian kita sudah biasa ada beberapa kasus ya, supaya kita bisa beberapa hal, tidak kasus ya, beberapa hal misalkan dalam menyikapi Allah Subhanahu wa taala misalkan melarang kita untuk suudon. Misalkan di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12 gitu ya. Kalau bapak-bapak hadirin sering mendalami, Allah melarang di sana itu, Allah melarang bahwa kita harus menjauhi yang disebut dengan sifat suudzon. Itu jelas bahwa seorang muslim harus suudzon. Tetapi terkadang kita tidak siap ketika menghadapi bagaimana ada orang yang suudzon pada kita gitu. Makanya perlu seperti mata uang ya. Jadi mata uang itu kan dua-duanya ada nilainya. Salah satu tidak ada tandanya, maka mata uang itu tidak bernilai kan gitu. Maka di dalam kehidupan kita juga harus seperti itu. Jadi harus bijaksana, harus arif, berarti harus ada pengetahuan. Suudzon oleh Allah Subhanahu wa taala dilarang kita untuk melakukan suudzon. Tetapi bagaimana menghadapi ketika orang itu bersuudzon kepada kita gitu ya. Karena kalau kita mengikuti perkataan orang yang suudzon itu, bisa jadi kita itu tersiksa gitu. Sebagaimana yang dikisahkan, sangat terkenal kisah Luqmanul Hakim, ketika Luqmanul Hakim menunggangi keledai dengan anaknya kan gitu ya. Bagaimana kalau mengikuti apa yang disuudzonkan oleh orang gitu. Ketika Luqmanul Hakim menaiki keledai, kemudian anaknya menuntun dalam bahasa Sundanya itu ya, menuntun. Apa kata orang-orang di sekelilingnya itu ayah yang tidak punya kasih sayang, masa dia naik keledai anaknya disuruh menuntunnya ya.
Kan karena terpengaruh akhirnya, karena mendengar hal tersebut akhirnya Luqmanul Hakim turun. Kemudian setelah turun anaknya yang disuruh naik. Tapi kan di mata orang itu melihat itu tidak seperti itu gitu ya. Lewat lagi kemudian ada sekumpulan orang kemudian berbincang-bincang lagi. Apa katanya? Itu anak tidak patut, tidak berbakti. Masa dia anaknya yang naik keledai, kemudian ayahnya yang menuntunnya? Itu mana akhlaknya? Itu perbuatan yang tidak patut. Kedengaran lagi oleh Luqmanul Hakim dan anaknya. Akhirnya berbincang-bincang, ya sudahlah nak, kalau ayah naik tadi salah, ya Ananda pun naik salah, sudah saja kita bareng-bareng jalan dan menuntun keledai ini. Lewat lagi kepada sebuah kampung, apa yang terjadi? Apakah benar di mata orang-orang tersebut? Ya, ternyata salah lagi. Apa katanya? Kenapa ya ada keledai tetapi tidak ditunggangi, malahan dituntun oleh berdua? Bodoh amat ini kedua orang ini, kan gitu kalau dalam bahasa ini. Ada dua kan gitu. Kedengaran lagi kan oleh Luqman dan anaknya lagi. Kemudian bereaksi lagi. Akhirnya apa? Ya udahlah, kalau begitu kita tunggangi saja berdua gitu ya. Yuk nak, kita naik berdua. Lewat lagi Pak. Kemudian apa katanya segerombolan orang itu ketika melihat Luqmanul Hakim dan anaknya naik keledai? Aduh, ini orang tidak berperasaan ya, keledainya kecil dinaiki berdua, itu jalannya sampai pelan begitu. Kedengaran lagi kan salah lagi, karena fokus pada pada omongan orang kan gitu. Salah lagi, akhirnya apa? Turun lagi dua-duanya. Akhirnya apa yang dilakukan? Akhirnya kan diikat keledai tersebut, dipanggullah oleh berdua. Apa kata orang itu? Gila ini, kenapa itu pada keledai kan bisa ditunggangi, itu malah mereka gotong berdua gitu. Jadi kalau jadi pembelajaran di sana kata Luqmanul Hakim kepada anaknya, inilah bahwa kita itu di mata orang itu kalau mengikuti perkataan orang itu pasti kita itu akan capek dengan sendirinya. Ya, akan capek. Maka ketika sudah benar menurut kita, benar menurut syariat, oleh aturan Allah benar, maka lakukanlah yang mereka itu pesan moralnya akan di sana. Jangan memperhatikan pelakuan orang, perkataan orang. Jadi kalau atau bahasa ekstrimnya, lebih baik kita itu melakukan kebenaran tetapi dibicarakan orang ya, daripada melakukan kesalahan disukai orang gitu. Akhirnya seperti itu ya. Nah, tapi dengan kebijaksanaan maka kita akan muncul dua sikap. Satu, ketika kita dilarang oleh Allah untuk bersuudzon, kita tidak melakukan suudzon. Nah, di lain pihak ketika orang lain bersuudzon kepada kita, sikap kita ya udah, serahkan saja kepada Allah gitu ya. Tawakal saya kepada Allah, tidak usah ditanggapi secara berlebihan. Kalau ditanggapi secara berlebihan, terjadinya seperti yang tadi kita belajar dari kisah Luqmanul Hakim dan anaknya yang mengendarai keledai. Itu kita akan bijaksana ketika sekali lagi pengetahuan kita cukup banyak ya untuk untuk mengantisipasi kejadian yang terjadi tersebut. Misalkan contoh yang lain ya, supaya kita proporsional dan juga bijaksana. Misalkan contoh yang lain, kita dalam kehidupan itu tidak bisa terhindari dari interaksi sosial. Misalkan kita meminjam uang atau kita meminjamkan uang. Nah, ketika kita tidak proporsional, maka yang lahir adalah sikap-sikap yang kurang baik gitu ya. Misalkan ketika kita meminjamkan uang, maka kan di sana ada kewajiban orang yang meminjamkan uang itu. Apa? Salah satunya adalah bagaimana mengingatkan, menagih orang yang punya hutang kepada kita agar bisa membayar hutang. Di satu sisi, kewajiban orang yang berhutang berarti punya kewajiban untuk membayar hutang sesuai dengan janjinya. Nah, kalau itu dilakukan sebetulnya kan enak ya gitu. Jadi orang yang yang memberikan hutang dia menagih dengan cara yang baik. Kemudian orang yang mempunyai hutang dia punya motivasi yang tinggi untuk membayar hutang. Tetapi kan dalam kenyataannya tidak seideal yang kita bayangkan gitu. Tidak sebanyak yang ideal yang kita bayangkan. Orang yang memberi hutang biasanya kan selalu berharap apa? Ya, dia kan sudah janji tanggal ini, hari ini akan membayar hutang.
maka harapannya tinggi. Padahal kan Allah bisa saja menakdirkan orang yang berjanji itu betul ada celahnya, itu betul sudah diprediksi itu kan, tapi bisa jadi prediksi atau usaha yang dilakukan itu oleh Allah dicoba untuk gagal kan gitu. Maka bagaimana kita bersikapnya ketika kita memberikan hutang pada orang lain, maka kita bersikap menagih sambil mendoakan supaya orang yang berhutang itu punya rizki dari Allah. Kemudian dengan cara yang baik-baik kan gitu. Nah, karena kita yakin bahwa rizki yang kita akan miliki itu bukan hanya rizki dari orang yang kita tagih. Maka kita akan tidak emosi ketika misalkan aduh maaf sekarang belum punya walaupun saya sudah janji, aduh maaf. Kita tidak akan emosi. Kenapa? Karena pengetahuan kita yakin bahwa rizki yang diturunkan oleh Allah itu tidak hanya dari rizki yang kita tagih dari orang yang berhutang tersebut. Sebaliknya, orang yang berhutang pun punya motivasi tinggi untuk mengembalikan dan selalu berdoa, ya Allah, mudah-mudahan kalaupun saya tidak bisa membayar hutang, mudah-mudahan orang yang menghutangi saya itu ada dibukakan rizki dari jalan lain. Kan kalau seperti itu enak ya, kalau bisa bijaksana seperti itu, sehingga orang yang menghutangkan tidak emosi, orang yang berhutang juga punya motivasi tinggi. Jadi dengan sikap demikian dilihat dari berbagai segi itu, maka kita di dalam kehidupan itu bisa lebih enak lah gitu ya. Kalau proporsional seperti itu, kalau bisa berlaku adil seperti itu. Atau misalkan contoh lain, seorang dokter ya, di sini kan Pak Dokter Maman misalkan, kan punya pasien, kan beda karakternya ya. Kalau dokter itu kan ingin sebaik mungkin melayani, sehingga perlu waktu untuk melayani pasien itu. Biar apa? Biar ketika didiagnosa penyakitnya itu bisa dengan tepat dan bisa merekomendasikan obat untuk penyembuhan, kan begitu. Sehingga dokter kan perlu ketelitian. Di lain pihak pasien inginnya apa? Kalau kita jadi pasien inginnya apa? Ingin cepat ditangani gitu kan. Jadi kalau telat teh, aduh kumaha ya teh rumah sakit teh, gimana ini dokter teh lama banget dan seterusnya kan gitu. Tapi kalau kita berpikir, kita sebagai pasien berpikir bagaimana kita menjadi seorang dokter, dan bagaimana ketika kita seorang dokter berpikir menjadi seorang pasien, itu akan enak gitu ya. Itu akan enak. Sebagaimana tadi orang yang berhutang memikirkan orang dia itu berhutang, dan orang yang berhutang memikirkan bagaimana dia itu seperti orang yang menghutangi gitu, yang berharap cepat membayar. Ya. Kalau orang yang berhutang kan memahami bahwa dia bagaimana ya orang yang berhutang berusaha untuk mengembalikan hutang itu sekeras mungkin, membayangkan seperti itu, berempati seperti itu, pengetahuan kita itu ditambah. Maka sikap yang dimunculkan adalah kedua-duanya akan baik. Sebagaimana tadi dokter itu memikirkan, oh iya ya pasien itu pasti ingin cepat ditangani, pasti ingin cepat sembuh, pasti ingin. Maka dokter ketika melayani itu pasti ketika masuk pasien itu pertama kali yang diucapkan pasti mohon maaf. Mohon maaf ya Bu ya, mohon maaf Pak ya, pasti menunggu sudah lama ya Bu Pak ya, mohon maaf ya tadi ada pasien, bukan tidak ingin cepat, pasti kan begitu. Tapi kalau dokter berdiri sebagai dokternya, pasien sendiri berdiri sebagai pasiennya, yang muncul adalah ketika dengan jam mendutnya ya, dengan raut muka yang kurang enaknya masuk kepada ruang tindakan atau ruang konsultasi, pasti ketika itu kan ini, dokter lama banget kan gitu ya. Dokter lama banget, kata dokter. Iya Bu, kan pasiennya juga banyak, bukan hanya ibu kan gitu. Dan seterusnya. Maka yang akan terjadi adalah kekurang baikan. Maka inilah pentingnya kita untuk menambah pengetahuan agar kita bisa bersikap proporsional, agar kita bisa bersikap bijaksana. Hal inilah yang harus dikaji. Maka segala sesuatu itu kita lihat dari dua sikap tadi. Sehingga ketika kita larangan itu sudah jelas, tapi bagaimana ketika kita itu berhadapan dengan orang yang seperti itu ya, kita ada dalam satu posisi, bagaimana membayangkan orang pada posisi lain, itu harus seperti itu. Nah ketika kita ada dalam seperti itu, insya Allah akan dihindari ya, akan terhindar dari hal-hal yang kurang baik, justru akan mendatangkan kebaikan jika kita sudah bersikap proporsional, sudah bisa bersikap bijaksana, atau dalam lebih operasional lagi tadi itu bersikap empati ya. Jadi bagaimana merasakan apa yang dirasakan oleh
orang lain. Inilah mungkin ibu dan bapak-bapak sekalian para jamaah subuh yang harus kita biasakan, yang harus kita latih. Sekali lagi yang harus kita latih ya, karena sesuatu itu kan tidak tiba-tiba, tetapi kan riyadhah, latihan. Karena akhlak dengan keterampilan itu adalah latihan. Rumusnya bisa karena biasa. Semakin dibiasakan akan semakin bisa. Keterampilan itu kan seperti keterampilan itu seperti membaca Quran, itu adalah keterampilan. Seperti berbahasa, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Arab, itu kan riyadhah, latihan. Semakin dibiasakan semakin bisa. Seperti misalkan Pak Haji Jaka kan sering ke Arab, kan akan takjub, akan kaget ya, 4 tahun anak itu tapi pintar bahasa Arab gitu ya. Wah 4 tahun 3 tahun ngomongnya bahasa Arab gitu ya, padahal orang Grand Rizkon mah 40 tahun ya belum bisa bahasa Arabnya gitu. 4 tahun, jadi 4 tahun orang Arab mah pintar bahasa Arabnya. Kalau ke Singapura usia 4 tahun tuh pintar bahasa Inggrisnya ya. Kalau ke Singaparna gitu ya 4 tahun tuh pintar bahasa Sundanya gitu. Kenapa? Karena bahasa itu merupakan keterampilan. Keterampilan itu rumusnya bisa karena biasa. Sama juga dengan akhlak kita, sama dengan perilaku kita, sama dengan sikap kita. Misalkan tadi sikap empati, sikap bijaksana, sikap adil, itu rumusnya adalah bisa karena biasa. Menurut Imam Ghazali atau para ulama disebutnya adalah kita riyadhah. Riyadhah itu adalah latihan ya. Seperti membaca Al-Quran kan, keterampilan membaca Al-Quran kan harus latihan. Makanya kan Pak Ustadz Aminuddin kan melatih kita untuk bagaimana membaca Al-Quran itu praktik, membiasakan. Karena apa? Bisa karena biasa. Jadi hadirin sekalian, mari kita biasakan melihat sesuatu itu dari berbagai aspek. Dengan cara meningkatkan keilmuan kita, pengetahuan kita, supaya apa? Supaya apapun yang terjadi adalah menjadi kebaikan bagi kita. Makanya para ulama mengatakan bahwa segala sesuatu yang terjadi pada kita itu akan menjadi kebaikan, tergantung kita menyikapinya. Sesakit apapun orang yang sakit, kalau dia sabar dan tawakal, maka akan tetap tersenyum karena tahu bagaimana pahala orang yang sakit itu dicabut dosanya, gitu kan, dan lain-lain. Jadi kalau orang tahu gitu, tapi kalau tidak tahu kan pasti akan menyalahkan Allah. Nah Allah teteng gitu ya. Dicoba itu sakit, kemarin anak saya dicoba sakit, sekarang saya. Kalau tidak tahu gitu, tapi kalau pengetahuannya tahu bahwa orang sakit itu adalah orang yang dimuliakan oleh Allah, maka yang ada adalah menerima, bersabar, bertawakal, bahkan bersyukur dengan sakitnya, karena dosanya oleh Allah dihapus. Itulah manfaatnya ketika kita arif, banyak pengetahuan, maka akan lahir bijaksana. Ketika kita proporsional, adil ke dalam diri kita sendiri, kita tahu maha adilnya Allah, maka kita akan adil tindakan kita. Itulah untuk kajian kita, hanya sekedar mengingatkan. Saya yakin bapak-bapak itu juga sudah mengetahui tentang hal itu, hanya sekedar mengingatkan. Maklum kita sebagai manusia itu sering syaitan itu dilupakan ya, dilupakan hal-hal yang baik. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Hanya itu yang bisa disampaikan ya. Sekali lagi yang salahnya dari saya, yang benarnya dari saya. Sekali lagi mudah-mudahan mendatangkan manfaat dalam kajian ilmu ini. Namanya kajian kan berarti saya melihat dari aspek yang lainnya. Demikian yang benarnya dari Allah, yang salah kesalahan saya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Billahi fisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.